Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah fi salamati dinina wa dunyana wa akhrana bin niyatid du'a wal qabul bi jahi sayyidir rasul wa ila hadrati Sayyidi al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid wa nakhusu khususan ila hadrati Abu Ya Ahmad Suhid Dahlan wa Abu Ya Muhammad Kamal Fawi Shifa wa Ummina Khalifatul Zahra wa ila jami'i walidina wa muallimina wa masyayikhina wa dhawil huquqi alaina wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, saudara-saudara, para jamaah Majelis Istighosah Gubuk Bambu Eling Pati rahimakumullah. Pada malam hari ini kajian kita tentang syarah makna fadilah faedah dari apa yang kita baca di tempat ini dari kegiatan rutin bacaan Yasin tahlil, melanjutkan bahasan yang lalu setelah kita membahas pada pertemuan awal tentang tawasul, kemudian bahasan tentang ta'awud, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian terakhir membahas tentang Al-Fatihah yang dimulai secara khusus dengan bacaan basmalah ya. Sekedar mengingatkan kembali bahwasannya ucapan Bismillahirrahmanirrahim adalah kalimat pertama yang ditulis oleh Al-Qalam di Lauh Mahfudz sana ya. Ketika Allah menciptakan Al-Qalam pertama kali, kemudian menciptakan lauh niku lembaran ya, atau tempat untuk menulis. Al-Mahfud artinya yang terjaga. Maka Al-Qalam pena ya, yang diterjemahkan dalam Quran surat Al-Alaq niku ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana. Kok sing surat niku nggih, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Pena sebagai menulis catatan amal ya. Pena bertanya setelah diciptakan, untuk apa aku diciptakan ya Allah? Untuk menuliskan apapun yang ada dan apapun yang akan ada ya. Dan Allah memerintahkan untuk mengawali catatan itu dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama ditulis dalam Lauh Mahfudz itu Bismillah. Selain itu, Bismillah itu pula adalah wahyu atau ajaran pertama dari Allah kepada manusia, kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Bismillah itu juga wirid atau zikir yang selalu diucapkan oleh malaikat Jibril nggih. Wiridanipun malaikat Jibril niku bismillah nggih, seperti yang dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Lajeng sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, man aroda ayyunjiyahullahu minaz zabaniyati, barang siapa yang pingin selamat dari malaikat zabaniyah, malaikat yang menjaga neraka ya, disebut dengan malaikat zabaniyah, maka hendaknya menjaga melanggengkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Karena huruf pada Bismillah itu ada 19, sejumlah dengan malaikat Zabaniyah.
Ya, dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan 'alaiha tis'ata asyar. Jumlahnya malaikat khazinun nar, penjaga neraka itu ada 19. Maka kata sahabat Abdullah bin Mas'ud tadi, barang siapa ingin selamat, tidak disiksa, jangankan disiksa, tidak ketemu sudah sama malaikat yang jaga neraka, hendaknya melazimkan menjaga bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Pun niku beberapa fadilah, beberapa hal yang berhubungan dengan Bismillah. Sebelum kita masuk lebih jauh kepada Al-Fatihah, di kitab ini juga dijelaskan, ya kita sebutkan kemarin, bahasan Bismillah niku wonten 11 halaman sendiri, ngalang-ngalai bahasan Al-Fatihahnya, ya, yang mungkin cuma 6 halaman dalam kitab ini. Ya, tapi ini termasuk yang luas bahasannya. Setelah fadilah juga menjelaskan tentang fawaid. Fawaid niku faedah itu artinya sesuatu yang ada nilainya. Gampangane amalan. Orang kita ngarani amalan. Njaluk amalan. Orang Arab sana bilang faedah. Ya, saya minta faedah. Faedah niku nggih sesuatu yang dikerjakan terus ada imbal baliknya. Itu disebut faedah. Diterangkan tentang kitab niki qala al-Imamu Al-Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali menyampaikan, man kataba bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang menulis kalimat bismillahirrahmanirrahim fi warokotin, ditulis di kertas, ihda wa ishrina marrotan, sebanyak 21 kali, wa allaqo, dan menggantungkan tulisan tersebut ala sohiri, terhadap anak kecil, alladzi yafza'u fi naumihi, yang sering ketakutan dalam tidur. Nopo bahasane tiyang Jawa niki gere-gere ngoten nah. Nggih gere-gere namine nggih. Kadang-kadang moro-moro wis ngomong dhewe keweden anu ngoten. Salah satunya kata Imam Ghazali, kita disuruh ngamalkan itu, nulis bismillahirrahmanirrahim di satu kertas, mantun niku digantungaken, dicantolaken, napa niku njenengan paringi benang dikalungno, napa dikei peniti. Ya, pada anak kecil tadi, zala anhu dzalika biidznillah, maka gere-gerene wau ical. Nggih. Niki Imam Ghazali sing ndawuhaken. Dan masih banyak temriki kuwatah ditulis ping pira, ditulis anu ngoten wis pokoke sing, tapi mboten kula waos sedaya, bahaya nek lek diwaos sedaya. Nggih pas butuh mawon. Nggih pas butuh jenengan wonten kula niki wonten masalah ngeten ya napa niki Gus, nggih kan griya kula padosane ana gak kira-kira permasalahane. Oh wonten lho niki jawabane. Mboten kula jelasaken sing nulis setunggal niku mawon dhisik. Nggih mboten. Kelek anu terus khawatir Mas Ari buka praktek bahaya niki malahan. Pun ngoten mawon. Niku ingkang ditulis. Ada juga yang dibaca, ndak leren nulis. Antara lain ya. Antara lain niki insyaallah sing cecek damel kita sedaya. Damel kita sedaya termasuk kula barang niki. Diterangaken kitab niki. Wa qala Syekhul Akbar qaddasallahu sirrah, man kana alaihi dainun wa aktsara min tilawatil basmalati qadallahu anhu dainahu. Enak niki. Pun ngoten mawon nggih, mboten sak kula terangaken nggih artine. Sapa wonge sing duwe utang. Lah niki wis cocok niki guys, sing duwe utang nih. Kayake enggak ada utang sedaya niki. Wa aktsara, memperbanyak min tilawatil basmalah, dari membaca bismillah. Mboten ditulis. Wis akeh diwaca spiritane damel bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Ngoten. Bahasane ten kitab niki qadallahu anhu dainahu. Maka Allah akan menyaurkan utangnya. Sing nyaur Gusti Allah, Pak. Wejo nggih. Sing utang apa ya sing nyaur Gusti Allah. Modal wiritan bismillah lah ya napa? Karena bagaimanapun ya itu tadi loh. Bismillah itu punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Sampai dijadikan tulisan pertama di Lauh Mahfuz ini kan berarti sudah sangat hebat bismillah niku. Maka jangan remehkan bismillah. Makanya napa-napa bahasanipun mungkin dulu sering jenengan sing nate kepanggih kali Buya. Buya kula pengin ngeten dos pundi Buya, wis bismillah wis. Ini kita sepele bismillah wis nggih wonten dasare niku wau. Walaupun hanya sekedar ucapan
Wis sembarang wis modale napa? Mboten-mboten modale Bu ya, wis bismillah wis. Utang kula tasik kathah bismillah wis ngene iki karepe. Nggih. Insyaallah niku mangke disauri kalian Gusti Allah. Dan tasik wonten bacaan yang lain, cuma sekali lagi ngapunten mboten kula jelasaken lebih lanjut kecuali panjenengan wonten napa? Wonten ingkang badhe nggih wonten hajat gampanganipun ngoten. Insyaallah akan kita lanjutkan bahasan niku ketika panjenengan betahaken. Pun samangke sedikit masuk ke surat Al-Fatihah secara umum. Keranten ngapunten niki ustadz nggih sampun rawuh. Ustadz Tahsin, Ustadz Tasheh Rukun Qouli sampun rawuh. Ngapunten Mas Faiz dereng saged tumut ngajar karena sekarang ada di Lombok. Ada acara haulnya Habib Abu Bakar Al-Adeni yang pertama. Terus dikirangan nopo Jawa niki Mas Alwi nggih mboten ketinggal nopo tasik ten PI iki nopo tes pundi mboten ketinggal. Alhamdulillah niki wonten ingkang setunggale sampun rawuh. Pun berarti insyaallah napa tasheh bacaan napa rukun salatnya sudah masuk ten Fatihah nggih. Nggih, kalau pertama perdana lah jangan sampun belajar takbir lah. Nggih pun pas pun gandengane saiki bahas masalah Fatihah mangke tas saya nggih masalah Fatihah. Secara umum mawon kalau jelasaken urusan Fatihah dan kitab niki diterangaken iftatahallahu taala Al-Qur'ana biha tartiban la nuzulan. Allah memulai Al-Qur'an dengan surat Al-Fatihah secara runtutan, bukan secara urutan turun. Nggih. Jadi ten Al-Qur'an niku mboten sing pertama mudhun Al-Fatihah mboten. Niku secara runtutan cara bacanya saja. Wahia umul kitab. Dan Al-Fatihah sendiri dinamakan Ummul Kitab. Jadi semua isinya Al-Qur'an 113 surat itu semuanya terkandung di dalam Al-Fatihah. Ya, Al-Qur'an kan isinya 114 surat. Lah yang 113 niku sedaya sumbere saking Al-Fatihah. Makanya diarani Ummul Kitab. Niku ibu induk dari Al-Qur'an. Niku wonten ten Al-Fatihah. Sebagai as-sab'ul mathani kata Rasulullah, 7 ayat al-mathani yang terpuji. Ya, yang di dalamnya memiliki banyak fadilah. Antara lain diterangaken dan kitab niki qala fil fatawi, dalam kitab Al-Fatawi diterangkan untuk tabarul Fatihah itu asasul akidah wa tauhid. Fatihah itu sebagai asas, sebagai dasar dari akidah dan tauhid. Dan Fatihah juga abwabur rizki, sebagai pintu-pintu rizki, wa taufik, pintu pertolongan Allah, wa amanun dan keamanan, min kulli usrin, dari segala macam kesulitan, walikin dan kesempitan. Wahia nuskhotul kamali liman akhrajal istiqmal min dulmatil adam. Dan Fatihah juga bisa menyempurnakan kondisi seseorang yang menghendaki kesempurnaan dari gelapnya ketiadaan. Artinya Fatihah niku isine sangat hebat. Wong niku disebut induk niku wau nggih. Mangke lek diruntut ngoten. Dados isine Al-Qur'an seluruhnya itu terkandung dalam Fatihah. Terus isinya Fatihah terkandung dalam Bismillahirrohmanirrohim. Isine intine Bismillah terkandung dalam titik bak dan Bismillahirrohmanirrohim niku. Titik. Lho kok titik malahan? Iya, karena semua yang ada di dunia niki diawali dengan titik. Ya badhe nulis napa-napa mesti wonten tul titik dhisik. Nulis angka 1 nggih. Nah, iki ono titik dhisik. Masuk, aku nulis sing ngene, gak usah tak tekan ngene dhisik. Masuk ngeten cuma tek ono ya napa-napa nemplek tul ngoten dhisik. Nulis napa mawon awas saling saking titik itu tadi. Itu kalau dijelaskan lebih jauh seperti itu. Lah ten surat Al-Fatihah sendiri Allah menyebutkan pun direk. Kok balik ilang niki koyoke
Isyarah kang kendang mantun iki pentintasi Ustaz lintune. Aduh. Nggih. Ngeten-ngeten. Jadi lahu sirrun adimun. Dalam Fatihah itu ada rahasia yang sangat agung. Faman fahima ma'aniha kana huwal iksir. Maka barang siapa memahami maknanya, maka itulah orang yang akan mendapatkan keutamaan. Ka'annahu ta'ala yaqul, seakan-akan Allah mengatakan kepada hamba tadi, abdi ahmadani wa majjadani wa afrodani bil qasam wa hussoni bil ibadah. Ya. Hambaku telah memujiku, ngelem aku, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Mangke akan kita lanjutkan anu mawon pun minggu ngajeng mawon pun seakan soale nggih benjing ngapunten saestu benjing badhe ngeteraken keponakan ten Lamongan nikah pada subuh berangkat dados nggih bagi-bagi waktu kirangan Mas Anwar tumut mboten semerap lek mboten tumut ngantang leti mawon mangke lek mboten tumut dengan getaken mawon Al-Fatihah full sitok-sitok berarti sampai jam kali Mas Anwar sitok-sitok tasbih Fatihah nggih latihan niku insyaallah minggu depan akan kita lanjutkan tentang syarah fadilah dan faedah dari apa yang kita baca dalam kegiatan rutinan di Gubuk Bambu niki saking Yasin, tahlil dan seterusnya. Bahasan Fatihah akan kita lanjutkan pertemuan akan datang. Mugi-mugi sekedik niku wau saking bahasan basmalah dan saking bahasan Fatihah semoga bisa kita pahami dan bisa kita gunakan sebaik-baiknya. Mangke apapun yang panjenengan pelajari saking tasheh membenarkan bacaan rukun qauli setelah takbir kalau ingin mangkitan Fatihah sebanyak apapun yang panjenengan pelajari kalau namung saged berpesan lek sampun wangsul tetap diistiqomahkan untuk mempelajari. Terus nopo mawon mangke diajari kalian Mas Anwar saangsal-angsale angsal bismillah tok nggih bismillah berarti nanti sepulang dari sini sampai rumah ten sepeda tetap nggih latihan sesuai sing diajarakan Mas Anwar mangke cara kalem-kalem kene meringis nggih meringis bismillah ya wis ngoten hakim mriki ten comboran pancet ngoten sebagai upaya kita untuk napa mengamalkan apa yang kita pelajari dari kitab ini juga mengamalkan apa yang kita pelajari saking Mas Anwar mangke ten masalah bacaanipun panjenengan nggih mugi-mugi kita sedaya pinaringan taufik, pertolongan, hidayah, petunjuk saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi diparingi gampang, diparingi lancar apapun usaha kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Mugi-mugi diparingi kemudahan kalian Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amalan sholihan makbulah, amal baik yang diterima oleh Allah, bisa memberikan keberkahan kepada diri kita pribadi, kepada keluarga kita, keturunan kita ila yaumil qiyamah ala hadin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.